Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di kebaktian Rabu malam PTMC Keramat Pulo. Puji syukur kepada Tuhan, kita panjatkan walaupun masih di tengah situasi pandemik, kita masih diizinkan untuk dapat bersama-sama menyaksikan akan kebaktian ini. Sebelum memulai kebaktian ini, kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk memulai kebaktian kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama halaman 124, Janganlah Tawar Hatimu. Untuk melayangkan doa buka, kita mengundang Bapak Doni Siombing untuk berdoa. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu hingga saat ini. Walau dalam suasana pandemik, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan, mengikuti perbaktian Rabu malam permintaan doa. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Kiranya Engkau juga memberkati Pendeta Paul Emerson Jai dalam menyampaikan firman-Nya. Biarlah apa yang disampaikan datangnya daripada-Mu saja. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan oleh-Nya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku yang kasih. Kita bersyukur karena pada malam permintaan doa ini kita dipertemukan oleh Tuhan kembali. Terpujilah namanya atas kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Pada malam ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang penting yang boleh kita renungkan agar kita siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun kita kembali berdoa sejenak. Bapa di sorga, firman-Mu segera dibentangkan. Urapi kami, berikan kami pengertian yang datang dari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada waktu Yesus ada di atas dunia ini, Yesus sendiri adalah seorang juru kabar yang memberitakan kabar baik kepada dunia. Dan dunia dari hari ke hari semakin dipenuhi dengan persoalan, semakin dipenuhi dengan kekacauan, penderitaan, kejahatan. Walaupun kita mendengar laporan kemajuan di beberapa hal, manusia semakin banyak yang menderita. Dan bukan hanya menderita, tapi banyak juga yang makin bertambah-tambah jahat. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam ini kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil keselamatan. Injil tentang hidup kekal. Injil tentang pengampunan. Injil tentang hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah merupakan berita yang harus dikumandangkan kepada dunia saat ini. Saudaraku, pertanyaan penting. Bagaimana seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimana orang yang berdosa itu boleh dibenarkan di hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku, hanya melalui Kristus saja. Hanya melalui Kristus saja kita dapat rukun, dipersatukan dengan Allah di dalam kesucian. Sebagaimana juga ditanyakan banyak orang pada hari Pentakosta, ketika orang banyak sedang berkumpul dari berbagai bangsa, murid-murid sedang berbicara tentang Injil, kabar baik. Pertanyaan yang sama, mereka berseru, apakah yang wajib kami perbuat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus berkata dalam Kisah pasal 2 ayat 37-38, hendaklah kamu bertobat. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapuskan. Kisah 3 ayat 19. Inilah kebutuhan kita saat ini. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Bila mana kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita bicara bertobat mungkin di luar sana. Mungkin untuk orang lain di luar gereja. Tetapi hari ini, panggilan sama seperti Yesus datang ke dunia. Dia lebih dahulu kepada orang-orang Israel, orang Yahudi. Bertobatlah, menyesallah. Pertobatan yang benar dalam Kebahagiaan Sejati halaman 18. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang banyak gagal dalam pertobatan. Kenapa? Sering saya mendengarkan pertanyaan datang kepada saya. Pak Pendeta, saya sudah berusaha, tapi sulit. Apakah itu bicara tentang perbuatan? Apakah itu tentang selera? Apakah tentang kebiasaan-kebiasaan? Ini memang hal yang sering kita hadapi. Orang banyak merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah karena mereka takut terhadap perbuatan yang salah yang dilakukan mereka, membawa bencana kepada diri mereka sendiri. Sekali lagi saudaraku, ada orang dia sekarang ini merasa sedih
oleh karena sudah berbuat dosa dan takut kepada akibat dosa itu. Tetapi bukan pertobatan yang semacam ini, tolong perhatikan kalimat ini. Bukan pertobatan semacam ini yang dikatakan dalam Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa sendiri. Pertobatan mereka gagal. Kenapa? Sama seperti Esau. Ketika hak kesulungan hilang untuk selama-lamanya, dia takut karena malaikat berdiri di tengah jalan dengan pedang yang terhunus. Sekarang dia mengakui kesalahannya supaya nyawanya jangan hilang. Tapi bukan itu pertobatan yang sejati terhadap dosanya. Kenapa? Sebenarnya Esau tidak berubah di dalam kebiasaannya. Tiada memuaskan masalah kejahatan. Ya, dia tidak muak dengan itu. Selama kita hanya karena takut akibat, itu bukan pertobatan. Saudaraku, pertobatan yang gagal sama seperti apa yang dilakukan Judas Iskariot. Menyesal tetapi tidak bertobat. Dia hanya takut kepada hukuman. Di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 19 diceritakan bahwa pengakuan terdorong dari jiwa yang merasa bersalah, dengan perasaan akan hukuman yang dahsyat dan satu pandangan yang menakutkan atas hukumannya. Jadi di benak Judas Iskariot, setelah dia melakukan pengkhianatan kepada Yesus, dia bukan takut dalam arti bertobat, dia takut dalam arti akibat hukuman yang akan dia terima. Judas Iskariot setelah mengkhianati Yesus, dia berseru, "Aku berdosa sebab menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Matius 27 ayat 4. Dan setelah menyatakan hal ini, dia pergi dan bunuh diri. Dalam Matius 27 ayat 5 dikatakan, "Maka ia pun melemparkan uang perak itu dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri." Pertobatan yang sungguh adalah apa yang dilakukan oleh Petrus. Setelah dia menyadari kejahatannya, kesalahannya, dia menangis dan dia pergi untuk bertobat. Dia katakan, "Aku akan menerima apa saja akibat perbuatanku dan aku mau mengikut Yesus, menjadi pengikut yang sungguh-sungguh." Itu sebabnya Petrus, ya, setelah Yesus mati di kayu salib, dia juga tersalib, bahkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh memerlukan kuasa Roh Kudus. Apabila hati kita menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan kehidupan, dihidupkan. Orang yang berdosa akan melihat hal-hal di dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci, serta pemerintahan Allah di sorga dan dunia. Jadi perlunya dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9, terang yang sebenarnya itu yaitu menerangi tiap-tiap orang turun ke dalam dunia, menerangi setiap sudut yang gelap dalam jiwa, dan dalam hal ini hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Inilah sebenarnya bila mana kita di dalam pimpinan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita sendiri menyadari kita ada di dalam kegelapan dan kita mau keluar dari sana. Saudaraku, orang yang berdosa beroleh satu perasaan gentar untuk menghadap di dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia. Jadi kalau saudara mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah kita terbuka tangannya setiap saat selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada hidup dalam tubuh kita ini. Dia memandang kasih Allah
keindahan kesucian, kegembiraan kesucian. Dia ingin disucikan, dipulihkan dalam hubungan dengan sorga. Itu yang dikehendaki Allah. Pertobatan yang jujur, dengan hati yang tulus dan dalam, itu yang ditunggu oleh Tuhan, saudara. Padanya tidak ada usaha untuk meringankan kesalahannya. Hati-hati kalau ada orang berusaha meringankan kesalahan, mencari-cari apa? Ya, dalih. Tidak ada keinginan melarikan diri dari hukuman yang mengancam. Sehingga dia dengan doa yang sungguh-sungguh datang kepada Allah. Orang yang betul-betul bertobat adalah bukan saja keampunan yang dia minta. Jadi bukan hanya minta ampun Tuhan, minta maaf kepada Allah, tidak. Tetapi dia meminta hati yang sejati. Dia merindukan kegembiraan yang kudus agar dipulihkan setara dengan Allah. Saudara yang kasih, Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Bagaimana Daud mengalami satu kesalahan yang besar, dosa yang besar di mata Tuhan. Itulah sebabnya dia menuliskan ini. Berbahagialah orang yang telah diampuni salahnya, yang ditudungkan dosanya. Berbahagialah orang yang tiada ditanggungkan Tuhan kesalahan di atasnya, yang tiada menaruh tipu dalam hatinya. Orang yang terbuka datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, memohon pengampunan, saudaraku. Itulah pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Ini tolong kita perhatikan. Ada beberapa kalimat di sini, saudara. Dikatakan begini. Justru disinilah banyak orang yang sesat. Karena itu mereka gagal menerima bantuan yang ingin diberikan oleh Kristus kepada mereka. Kenapa? Ini. Mereka mengira bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus kecuali pertama-tama mereka bertobat. Saudara-saudara yang kasih, ini yang selalu saya ingatkan dalam gereja. Supaya kita itu jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang menganggap dirinya benar dan orang lain itu tidak bisa disentuh karena itu najis. Mereka yang mengira bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus kecuali pertama-tama mereka bertobat. Dan pertobatan yang demikian menyediakan jalan keampunan atas dosa-dosa mereka. Ini adalah disebutkan merupakan kegagalan untuk menerima Yesus. Kenapa, saudara? Jangan tunggu harus bertobat dulu baru datang kepada Yesus. Itu pemahaman yang salah. Memang benar, pertobatan yang pertama mendahului keampunan dosa. Benar. Karena hanya orang yang telah hancur hatinya yang akan dapat merasakan perlunya seorang juru selamat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi apa dikatakan? Haruskah orang berdosa menunggu sampai dia sudah bertobat baru datang kepada Kristus, baru menerima Kristus? Salah, saudara. Apakah pertobatan itu merupakan satu penghalang di antara orang yang berdosa dengan juru selamat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Kebahagiaan Sejati halaman 21 dan Matius 11 ayat 28, Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat mengindahkan undangan Kristus. Sebab undangan Kristus katakan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat, yang berbeban berat. Aku ini akan memberikan sentosa kepadamu. Jadi sebenarnya orang yang sedang dalam dosa ini harusnya datang kepada Tuhan untuk menerima kelegaan, untuk menerima pengampunan. Saudara yang kasih, kebajikan yang datang dari Kristus, itulah sebenarnya yang menuntun orang kepada pertobatan yang sejati. Jadi bukan usaha manusia. Jadi kalau orang baru datang ke gereja setelah bertobat, itu sebenarnya salah. Justru orang harus datang kepada Tuhan, datang ke gereja untuk menerima kuasa supaya dia boleh meninggalkan segala kejahatan.
datang kepada Yesus. Karena tadi tidak ada kuasa yang dapat merubah orang kecuali kuasa Yesus. Kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangunkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Jadi harus jelas ini saudaraku. Kristuslah sumber tiap penggerak kebenaran. Dia satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati kita ini sifat untuk melawan dosa. Jadi kalau kita bertobat dulu baru datang kepada Yesus, kapan datang? Sekarang orang berdosa membutuhkan Kristus. Orang berdosa membutuhkan kuasa. Pada saat kita dalam dosa ini, datanglah kepada Yesus. Minta pengampunan, minta kuasa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan kesadaran akan dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus ada bergerak di dalam hati kita. Jadi saudaraku, kalau mulai kita ada sadar, aduh aku sudah salah, aku sudah berdosa, datang kepada Yesus. Berarti Roh sedang bekerja di hati. Pintalah padanya supaya memberikan pertobatan. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan Kristus, prinsip hukum Allah, kasih kepada Allah dan manusia diterangkan dengan jelas. Kemurahan, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah merupakan kehidupan dari jiwa Kristus sendiri. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sementara kita memandang kepada Yesus, sementara terang yang datang dari Juru Selamat menerangi hati kita, sekarang mari kita melihat hati kita sendiri yang penuh dengan dosa. Ya. Sekali lagi, dalam ayat inti kita tadi, Yesus sendiri yang berkata, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Semoga pertobatan kita, selagi ada kesempatan, jangan ada orang yang menipu diri saudara dengan anggapan bahwa hukuman Allah di dalam kasih-Nya yang agung, yang berkemurahan itu akan menyelamatkan orang yang menolak karunia-Nya. Jangan. Saudara yang kasih, jangan maafkan dirimu dengan mengatakan celaan kepada orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Ya. Ada orang yang membuat kesalahan orang lain sebagai maaf atas kelalaiannya terhadap kewajibannya. Saudaraku, tidak. Hati-hati. Ya. Ada orang yang berkata begini, saya juga sama baik dengan mereka itu. Mereka tidak mempunyai penyangkalan diri sendiri, tidak sabar, tidak berhati-hati dalam tingkah laku, sama seperti saya. Mereka senang kepelisiran, memanjakan nafsu diri, sama juga dengan saya. Jangan tipu dirimu sendiri. Dosa-dosa dan kesalahan orang lain tidak memaafkan siapapun, karena Tuhan Allah tidak pernah menunjukkan teladan yang salah kepada umat manusia. Jadi saya tidak boleh berkata begini, oh sedangkan pimpinan seperti ini, pendeta seperti ini, ketua jemaat seperti ini, apalagi saya. Tidak ada itu saudara, tidak ada maaf. Kita tidak akan dimaafkan, tidak akan diampuni oleh karena melihat dosa orang. Saudaraku, sekali lagi, waktunya sudah singkat, sudah genap. Kedatangan Yesus sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah firman yang boleh saya bawakan pada malam hari ini. Semoga pertobatan yang kita miliki adalah pertobatan yang sejati, yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar untuk percaya dan meninggalkan sesuatu yang kita sudah tinggalkan selama ini, selera-selera dunia dan lain sebagainya, tetapi tanpa mati dosa di dalam diri kita. Itu adalah pertobatan yang gagal. Jangan takut hanya karena hukuman, jangan takut hanya karena penderitaan, tetapi karena ikhlas kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, menyesali perbuatan kita, maka Roh Tuhan akan berkuasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Malam ini adalah malam permintaan doa. Oleh sebab itu saudaraku, bila mana nanti ada doa-doa yang kita mau sampaikan dalam doa kita kepada Tuhan, silakan sampaikan pada waktu kita dalam rangkaian doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih,
Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah kami, pencipta kami, penebus kami, sumber segala sesuatu. Saatnya kami datang memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu. Bapa di sorga, kami manusia berdosa. Ada banyak hal yang kami lakukan selama ini ya Bapa, yang tersembunyi ataupun yang nyata. Dari kata-kata, dari pikiran kami, dari tindak tanduk kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Baik kepada sesama manusia dalam keluarga kami, demikian juga di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Terimalah kiranya kami sebagaimana kami ada. Sementara anak-anak-Mu menyampaikan permohonan maaf mereka, memohon pengampunan, kiranya Tuhan sendengkan telinga. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kemurahan. Engkau Bapa yang peduli bagi kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan memohon, kiranya Engkau bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat kepada seluruh umat-Mu. Berkati di dalam kesehatan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam rumah tangga, berkati mereka dalam semua usaha tangan mereka. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan, bahkan Engkau yang akan memberikan kelimpahan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pertumbuhan. Berkati mereka bertumbuh dengan sempurna, jasmani rohani mereka. Demikian juga dalam pergaulan. Yang dalam pendidikan, berikan akal budi dan hikmat. Bagi mereka yang sudah layak untuk mendapatkan pasangan hidup, Engkau yang memberikan pasangan hidup. Bagi yang sudah berumah tangga, berkati mereka Bapa. Berkati anak mantu cucu mereka. Demikian juga yang masih menunggu berkat Tuhan melalui kelahiran anak-anak. Tuhan kiranya memberkati setiap rahim boleh berbuah dengan sempurna. Kami juga berdoa ya Bapa untuk negara kami. Tuhan berkati pimpinan kami di pemerintahan. Demikian juga seluruh masyarakat. Biarlah kiranya Engkau memberikan kedamaian sehingga kami boleh mempunyai waktu berbagi menyaksikan kasih karunia Tuhan melalui Injil kepada dunia ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami di dalam organisasi. Berkati ya Bapa. Para pendeta, pimpinan kami mulai dari GC sampai ke jemaat. Tuhan berkati majelis anggota jemaat. Biarlah kami bersatu mempersiapkan diri dengan umat-umat Tuhan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jamahan tangan-Mu bagi yang sedang sakit. Biarlah kiranya Engkau angkat penyakit mereka. Sembuhkan mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang sedang dalam keadaan lemah iman, Tuhan kuatkan mereka. Dan saat ini bila mana ada anak-anak Tuhan yang rindu untuk memohon sesuatu kepadamu, Engkau dengarkan mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah pertobatan yang sejati, yang lahir dari lubuk hati kami yang dalam, yang menyesali dosa-dosa kami, bahkan muak dengan segala kejahatan kami. Kami mau datang kepadamu, agar kami Bapa layak untuk diselamatkan pada waktu datang kedua kali.
Biarlah ibadah kami malam hari ini menjadi bauban yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih atas semua pimpinan-Mu, atas semua jawaban doa. Karena doa ini kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut pekabaran kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama halaman 125, apakah jangkarmu akan tahan? Kita sama-sama doa. Tuhanlah Bapa kami di surga, dikuduskan nama Bapa, puji syukur kami panjatkan kepada Bapa, dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dalam kebaktian Rabu malam ini yang dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Zai. Biarlah itu boleh berkenan dalam hati kami masing-masing, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami dapat aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama dapat dimuliakan. Tuhan, masih dalam situasi pandemi ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Kau jaga kami selalu, lindungi kami selalu, jauhkan dari segala sakit penyakit, wabah, atau apapun itu, agar kiranya kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap beraktivitas, memuji dan melayani Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, ampuni dosa kami untuk banyak, dan kami berdoa. Amin. Baik, kebaktian kita telah selesai. Terima kasih bagi saudara yang telah menyaksikan akan kebaktian ini, dan sampai jumpa di kebaktian hari Sabat mendatang. Sampai jumpa.